A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kaffa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati, saya muliakan para tuan guru, para alim ulama, demikian juga para khatib, bilal dan imam yang berbahagia. Yang saya muliakan para jamaah yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, anak-anakku sekalian, santri-santriah yang dimuliakan Allah. Kita bersyukur pada Allah diberikan kekuatan lahir dan batin, kekuatan iman dan takwa di hadapan Allah SWT. Telah diberikan kesempatan untuk hadir di taman surganya Allah, yaitu majelis ilmu yang kita ikuti pada hari ini. Karena banyak orang yang ingin hadir pada kesempatan ini, tapi tidak dibuka pintu untuk bisa bersama pada kesempatan ini. Banyak yang sehat, banyak yang bahagia, ingin juga datang pada kesempatan ini menghadiri taman surganya Allah, tapi juga tidak digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga saudara-saudara kita akan mendapatkan hidayah, mendapatkan kesempatan, dan juga diberikan kesehatan untuk bisa hadir di taman-taman surganya Allah. Karena tidak ada taman yang paling baik, kata Rasulullah, selain tamanku. Nah, tamanku maksudnya, kata Rasulullah, itu adalah Taman Raudatul Jannah. Taman Raudatul Jannah itu adalah taman tempatnya di sebelah rumahnya Rasulullah. Dan di taman itulah Rasulullah selalu memberikan tausiah, memberikan berbagai informasi tentang Al-Quran, tentang hadis-hadis, dan juga tentang berbagai hal yang berkenaan dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Maka itu dikatakan Raudatul Jannah itu adalah tamannya surga Rasulullah, tamannya surga bagi umat Islam. Jadi bagi yang sudah pernah ke Tanah Suci, pasti sudah pernah ke taman surganya Rasulullah, yaitu Raudatul Jannah. Bagi kita yang di tanah air, menghadiri majelis ilmu di masjidnya Allah atau dimanapun tempatnya, itu adalah tamannya surga yang dibuat dan ciptakan Allah untuk kita semua. Semoga dari taman surga kita akan memasuki surganya Allah, karena tidak mungkin langsung masuk ke surga Allah tanpa melewati taman-taman surganya Allah. Semoga Allah buka hidayah untuk kita semua dan saudara-saudara kita yang belum sempat menghadiri atau datang ke taman surganya Allah. Hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan kajian kita, tadabbur kita pada hari ini yang masih dalam surah Al-Maidah ayat 51. Ayat sebelumnya Allah mengatakan kepada kita dan mengingatkan pada Rasulullah SAW bahwasanya ada dua hukum yang berlaku dalam kehidupan dunia ini. Hukum yang pertama adalah hukum Allah. Itulah Al-Quran yang telah diturunkan melalui malaikat Jibril dan kepada Rasulullah dan untuk kita semua. Maka itu Al-Quran juga adalah Al-Quranul Hakim. Jadi dikatakan Al-Quran itu adalah hakim, hukum yang sempurna, hukum yang maha tinggi, yang maha agung, hukum yang maha adil. Itulah apa yang ada dalam Al-Quran yang telah diberikan tuntunannya oleh Allah SWT. Yang kedua yaitu hukum jahiliyah. Jadi kalau selain dari hukum Allah, kalau Al-Quran mengatakan itu hukum jahiliyah, apapun nama hukumnya gitu, yang produk pikiran manusia, produk-produk dari akal-akal pikiran manusia. Apakah itu memang produk dalam satu negara, satu bangsa, itu adalah produk akal pikiran manusia. Tapi Al-Quran mengatakan, sebagaimana Allah katakan,
itu adalah hukumnya jahiliyah. Artinya hukum di luar dari ketentuan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum yang kalau memang kita ingin keadilan, hanya hukum Allah yang ada dituangkan dalam Al-Qur'an. Itulah ayat 50 yang masih dalam surah Al-Maidah. Hari ini kita bicara pada ayat 51 yang berbunyi lanjutan dari ayat sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara auliya ba'duhum auliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpinmu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Shadaqallahul azim. Hadirin yang berbahagia, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah. Ayat ini cukup pro kontra ya. Karena pada beberapa waktu yang lalu ayat ini sempat menjadi perbincangan yang cukup hangat. Hari ini kita bahas pada kesempatan majelis yang sangat berbahagia ini. Allah sudah jelas mengatakan bahwasanya wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, ini tegas sekali ya Allah mengatakan kepada kita semua. Apa kata Allah? La tattakhizu. Nah, jangan kamu jadikan Yahuda, kaum Yahudi, demikian juga Nasoro aulia, Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin kamu. Artinya kalau pemimpin itu orang yang memimpin sebuah lembaga, sebuah negara, sebuah kekuasaan yang dia berada di depan, yang dipilih, yang diangkat. Nah, inilah yang dikatakan dengan aulia di sini, pemimpin. Karena makna aulia itu juga ada macam-macam. Ada yang mengatakan aulia itu tafsirnya pelindung, atau orang yang melindungi. Ada juga yang mengartikan aulia itu dengan teman setia. Nanti kita lihat ya dari ayat-ayat ini. Nah, yang pertama ini kita angkat dari sebuah kisah. Ayat ini lahir, asbabun nuzulnya adalah terjadi setelah perang Uhud. Perang kan yang besar itu ada dua. Pertama perang Badar. Umat Islam mengalami kemenangan yang luar biasa. Banyak sekali para kafirun atau kaum kafir yang terbunuh. Dan yang kedua terjadi lagi serang balasan, yaitu perang lanjutan, perang balasan dari perang Badar ini. Lalu perang yang kedua ini namanya perang Uhud. Nah, perang Uhud ini cukup banyak kaum muslimin yang terbunuh. Dari 1000 orang, 300 orang ingkar, lari. Ya, dia mengingkari peperangan itu, lari hampir 300 orang. Lalu dari tinggal 700 ada 313 orang terbunuh pada perang Uhud itu, yang dikatakan dalam sejarah. Nah, ketika perang Uhud usai, ada 2 orang muslim yang ikut perang dan masih hidup, tapi menikmati kekalahan perang Uhud itu. Lalu yang satu berkata, mereka takut, khawatir kalau nanti perang-perang berikutnya akan habis oleh kafir ini, akan habis oleh orang-orang non muslim. Lalu berdua ini berunding. Yang pertama mengatakan pada Rasulullah, wahai Rasulullah, melihat kenyataan perang tadi, kayaknya payah kita bisa bertahan ke depan. Kalau begitu aku memilih bergabung dengan kaum Yahudi, katanya. Karena aku tidak mau nanti dapat bala, dapat kerugian, dan dapat musibah dengan peperangan-peperangan berikutnya. Jadi aku mau bergabung dengan Yahudi, kata yang pertama. Lalu yang kedua ngomong lagi,
Aku mau bergabung dengan kelompok Nasrani katanya. Menyampaikan pada Rasulullah. Nah, Rasulullah dengan bijak menyampaikan, ya kalau itu pilihan saudara, silakan. Karena tidak ada paksaan dalam agama ini. Perang itu adalah bagian dari dakwah dan pengabdian atau perjuangan agama. Jadi kalau engkau keluar dan bergabung dengan Yahudi dan atau Nasrani, tidak masalah. Karena tidak ada paksaan dalam beragama. Tidak ada paksaan harus selamanya di dalam Islam. Nah, setelah Rasulullah menyampaikan demikian kepada dua orang ini, Muslim yang akan kafir ini, akan ingkar ini, murtad ini, turunlah ayat ini. Al-Maidah ayat 51. Yang mana dikatakan tadi diantaranya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu. Kalau di sini jelas pemimpin, aulia itu pemimpin. Yaitu mereka siapa? Yahudi dan Nasrani. Karena dua orang tadi mau lari ke Yahudi satu, ke Nasrani satu. Rasulullah silakan kalau itu memang pilihan kamu. Nah, lalu turunlah ayat ini yang memberikan batasan yang jelas, jangan kamu jadikan pemimpin kamu Yahudi dan Nasrani. Nah, lalu apa dikatakan dari ayat yang berikutnya? Ba'duhum awliya'u ba'di. Katakan sini, mereka satu sama lain akan saling melindungi katanya. Lalu wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin, maka sesungguhnya dia termasuk dari golongan mereka itu. Jadi wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Fa'innahu minhum, ini penekanannya. Jadi barang siapa kamu menjadikan dia, tadi dikatakan Yahudi dan Nasrani itu jadi pemimpin kamu, maka kamu adalah bagian dari mereka. Atau dikecam Allah, kamu juga adalah Yahudi dan Nasrani, itu maksudnya begitu. Jadi kamu yang murtad pindah tadi dari Islam, Muslim, menjadikan pemimpin Yahudi dan Nasrani, kamu adalah bagian dari mereka. Atau dikecam oleh Allah, kamu adalah Yahudi dan Nasrani. Atau siapapun mereka yang diangkat, ditunjuk pimpinan yang bukan dari kaum Muslim, berarti kamu adalah bagian dari mereka. Ini dikecam oleh Allah SWT. Nah, kemudian apalagi dilanjut ayat ini, innallaha yahdil qaumaz zalimin. Kata Allah, sungguh Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi mereka yang pindah, yang ingkar, yang murtad seperti ini dianggap orang-orang yang zalim, menzalimi dirinya, menzalimi keluarganya, dan menzalimi orang lain. Artinya menciderai dirinya sendiri begitu. Dan kalau ayat nanti berikutnya dikatakan kamu akan menyesal selamanya. Sampai begitu dikatakan. Jadi apalagi sekarang musimnya ya, saatnya gitu kan. Tentu banyak kalangan yang ingin menjadi pemimpin. Apakah pemimpin di legislatif, eksekutif, semuanya ada. Nah, Allah sudah ingatkan dalam ayat ini. Allah sudah katakan dalam surah Al-Maidah ini dengan jelas sekali bahwasanya hati-hati dalam memilih pemimpin aulia. Karena jangan sampai kamu tercederai atau menciderai diri sendiri, menzalimi diri sendiri. Karena dengan memilih pemimpin yang bukan dari kalangan kamu sendiri, artinya sama dengan kamu menjadikan dirimu sama dengan mereka. Kalau mereka Yahudi, berarti mereka yang memilih sama dengan Yahudi. Kalau mereka non-Islam, Nasrani atau agama lain, berarti sama dia dengan agama yang lain itu. Dan dianggap dia murtad di dalam ayat ini. Dan dianggap dia zalim di dalam ayat ini. Maka itu Rasulullah mengingatkan, hati-hati. Karena pemimpin-pemimpin ini macam-macam cara dia untuk menjadi seorang pemimpin. Ada dengan sogok menyogok, beli membeli, beri memberi, ya segala macam. Nanti dilus-lus ya, sudah dilus-lus dicekotnya lagi. Gitu. Waktu dia punya kepentingan dikasih, ya, dibelai, dielus, dibuai, dipuji, dipuja. Setelah terpilih, apa gawainya? Dicekotnya kita gitu kan. Nah, inilah kenyataannya. Ini Allah sudah mengingatkan.
Kami hanya menyampaikan. Allah mengatakan begitu. Jadi tidak akan pernah mereka akan memberikan keadilan, tidak akan pernah mereka memberikan kesejahteraan, tidak akan pernah mereka memberikan kebahagiaan. Gak ada, nonsen. Kenapa Allah sudah ingatkan? Maka itu kata Allah, pilihlah orang-orang atau sesuatu yang sudah dihalalkan. Kok sudah ada yang dihalalkan, untuk kamu pilih, kamu tetapkan jadi pelindung, pemimpin, teman setia, kok kamu pilih yang haram? Inilah Allah ingatkan kita. Maka itu Rasulullah sangat tegas mengatakan, rosi wal murtasi. Barang siapa yang disogok dan menyogok, kata Rasulullah, tidak berdosa. Tidak berdosa. Tapi kata Rasulullah, dua-duanya masuk neraka. Lebih berat lagi gitu. Emang tidak berdosa gitu kan. Yang disogok, yang menyogok nggak ada dosanya, nggak masalah gitu. Ya, tapi dua-duanya masuk neraka. Artinya lebih berat sanksinya orang yang disogok maupun menyogok, karena tidak ada keampunan di sana. Kalau dia misalnya berdosa, katakan dosa besar, masih ada peluang dia minta keampunan pada Allah. Taubat nasuha, ya, tubu ilallah, dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini nggak ada dikasih tahu. Pokoknya rosi wa murtasi finnar. Yang disogok dan menyogok dua-duanya masuk neraka. Selesai, titik. Tidak ada koma lagi tuh, Pak. Nah, maka itu hati-hati, Allah sudah ingatkan. Hati-hati dalam memilih pemimpin, baik dari kalangan muslim sendiri atau non muslim, apalagi non muslim, Allah sudah ingatkan. Ya, jangan jadi pemimpin di antara kamu mereka yang jelas-jelas dikatakan sini Yahudi wa Nasara. Nah, yang kedua kisah pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Ketika itu gubernur di Madinah itu adalah Abu Musa. Lalu Abu Musa membawa seorang non muslim dari kalangan Nasara menjadi sekretarisnya. Sekretaris itu kalau istilahan itu apa, juru ketik. Itu ya, Pak ya. Guru ketik atau juru yang menata administrasi. Hebat, bagus, keterampilannya baik sekali. Tapi dia merahasiakan, si Abu Musa ini merahasiakan dengan Khalifah Umar dan masyarakat. Lalu melihat pekerjaannya bagus, baik, sudah sekian lama berjalan. Lalu kata Umar, aku ingin lihat pekerjaan dia ini dan juga ingin komunikasi langsung dengan yang bersangkutan. Coba undang dia ke Masjid Madinah, Masjid Nabawi, Masjid Nabi. Lalu nanti kita bicara komunikasi tentang kehebatan dia, kecakapan dia di dalam menata administrasi dan kesekretariatan. Lalu apa kata Abu Musa? Oh, tidak bisa, Khalifah. Loh, tapi dia kan hebat, cakap dan berilmu tentang administrasi. Kenapa kita tidak boleh tahu, tidak boleh memahami dia lebih jauh? Lalu dikatakan oleh Abu Musa dengan sejujurnya, dia ini non muslim dari kalangan Nasara. Maka itu dia tidak boleh kita bawa ke Masjid Nabawi, masjid yang suci. Mendengar pernyataan si gubernur Abu Musa ini, marahlah Umar bin Khattab. Loh, kalau gitu kenapa kau bawa masuk ke kota Madinah? Madinah ini kan kota suci. Tidak boleh non muslim menginjak kaki ke kota suci Madinah ini, apalagi masuk masjid. Langsunglah si Umar naik kemarahannya, emosinya, langsung disuruh pecat si fulan itu. Keluarkan dia dari kota suci Madinah. Bahkan kalau bahasa berapa riwayat lain itu katakan bunuh dia. Oh, sampai begitu. Artinya nyahkan dia, keluarkan dia, pecat dia, jangan lagi dipakai sebagai sekretaris gubernur di kota Madinah. Sampai begitu marahnya Umar mendengar ada orang yang diangkat oleh Abu Musa, seorang gubernur, sebagai pegawainya, sekretarisnya. Padahal sekretaris itu. Padahal ayat ini berlaku pemimpin. Tapi ternyata sekretaris itu pun adalah pemimpin rupanya. Memimpin kegiatan administrasi dan pemerintahan. Maka itu dianggap dia pun tidak boleh, dilarang, kena dalam pasal ayat ini. Dan diusir, dipecat dari gubernur atau dari pemerintahan kota Madinah. Nah, begitulah. Jadi dalam konteks ini dia malah sebenarnya adalah orang yang
bagian level kedua, katakan begitu. Tapi ternyata juga adalah pemimpin daripada sebuah daerah atau negeri, yaitu Madinah. Nah, yang pertama tadi sebenarnya lebih tepat dia sebagai pelindung aulianya itu, sebagai pelindung sekaligus juga pemimpin. Jadi ada dua ya. Ayat pertama tadi bercerita tentang dua orang yang musyrik tadi, dua orang yang ingkar, dua orang yang murtad malah dari Islam, yang lari ke Yahudi, dan satu Nasrani. Itu juga dikatakan orang yang tidak boleh menjadikan mereka pemimpin atau juga pelindung bagi kehidupan mereka. Karena pelindung adalah Allah SWT yang berhak kita jadikan sandaran. Nah, yang kedua ini, kasus ini lebih dekat kepada orang yang dijadikan pemimpin langsung dari bidang kesekretariatan. Itu pun tidak boleh di dalam Islam. Yang ketiga tadi ada maknanya, yaitu teman setia. Teman setia artinya siapa di sini? Mufassirin mengatakan boleh jadi teman di dalam sepergaulan dan pekerjaan, tapi ada juga mengatakan lebih kepada teman setia itu adalah calon pendamping istri atau suami. Begitu katakan teman setia. Jadi yang wanita hati-hati di dalam mencari teman setia, calon suaminya tidak boleh dari kalangan itu non muslim. Ya, hatta yu'min, sampai mereka menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tidak beriman, no problem, tidak masalah. Tapi di sini sudah jelas katakan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang menyatakan diri yang beriman. Maka itu tidak boleh tiga hal itu dilakukan. Menjadikan orang non muslim tadi sebagai pemimpin, sebagai pelindung, dan sebagai teman setia dalam kehidupan. Yang laki-laki hati-hati mencari wanita, ya, tidak boleh sembarangan di luar dari satu iman, satu keyakinan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu jelas sekali, tegas sekali dikatakan dalam konteks ini. Jadi kalau mereka tidak beriman, tidak sama imannya dengan kita, jangan dijadikan teman setia, atau dengan kata lain suami atau istri dari ananda sekalian. Karena ketika kita memilih teman setia ini orang yang tidak beriman, apa kata ujung ayat itu? Mereka akan membawa kita ke ilan nar. Siapa saja kita, suami mencari istri yang tidak beriman, dia akan membawa kita ke ilan nar, yaitu ke neraka, kehidupan dunia dan akhirat. Tapi mereka yang kita jadikan sandaran teman setia itu orang beriman, maka dia akan membawa kita, mengantarkan kita pada ilal jannah, artinya mengantarkan kita pada surga dunia dan surga akhirat. Maka itu dikatakan di awal ayat ini, walaupun kamu cinta setengah mati, walaupun cintanya sampai membutakan mata, walaupun cinta itu membuat dunia ini gelap gulita, tidak boleh, kata Allah. Tidak ada toleransi untuk menjadi teman setia. Wajib kita cari adalah orang yang beriman, atau mereka tadinya belum beriman, sampai mereka beriman, sampai mereka menjadi orang yang beriman. Itulah yang dijadikan teman setia. Nah, ini di-cover dalam kata-kata aulia di dalam ayat ini dan beberapa ayat yang lain. Jadi tiga makna aulia itu: pemimpin, pelindung, dan teman setia atau teman karib dalam kehidupan. Semoga kita diingatkan dengan ayat ini dan tidak terlena dalam kehidupan, tidak silau dengan harta benda, jabatan, tidak silau dengan sogok menyogok yang tadi Rasulullah katakan, rosi wal murtasi ilan nar. Orang yang disogok dan menyogok dua-duanya masuk neraka jahanam. Besar atau kecil tidak problem. Yang jelas siapa yang disogok, siapa menyogok, bukan berdosa mereka, langsung masuk neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Waspada, kita sebentar lagi memilih pemimpin, dan jangan salah pilih. Kesalahan kita akan menderita 5 bahkan 10 tahun yang akan datang. Barakallah, semoga Allah ridhoi kita, bangsa kita, negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.